Apa sih etnografi itu? Etnografi adalah salah satu model penelitian yang berhubungan erat dengan antropologi, di mana studi berfokus pada peristiwa budaya dan pandangan hidup dari objek yang diteliti. Yang kedua yaitu sejarah dan perkembangan etnografi. Etnografi sendiri memiliki perjalanan yang cukup panjang yang berkembang seiring pembagian paradigma dalam sosial dan budaya. Berikut adalah perkembangan utama etnografi dari waktu ke waktu. Yang pertama adalah masa awal, yaitu eksplorasi dan catatan kolonial. Etnografi awalnya muncul sebagai bagian dari eksplorasi yang dilakukan oleh bangsawan-bangsawan Eropa antara abad ke-15 sampai ke-19. Namun pendekatan ini cenderung bersifat deskriptif sehingga seringkali bias karena dipengaruhi oleh sudut pandang kolonial. Yang kedua, etnografi klasik, yaitu pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Di akhir abad ke-19, etnografi mulai bertransformasi menjadi disiplin akademik yang lebih terstruktur, terutama dalam antropologi. Ciri khas etnografi ini pada periode ini meliputi fokus pada masyarakat non-barat dan budaya tradisional, pendekatan komparatif untuk menemukan pola universal dalam budaya manusia. Yang ketiga, perkembangan metode partisipatif awal hingga pertengahan abad ke-20. Transformasi signifikan dalam etnografi terjadi dengan munculnya metode observasi partisipatif. Pendekatan ini kemudian menjadi standar dalam penelitian antropologi dan menghasilkan karya etnografi yang lebih kaya dalam narasi dan analisis. Yang keempat, perkembangan interpretatif dan kritis akhir abad 20. Antara tahun 1960-an hingga 1980-an, etnografi mulai mengadopsi pendekatan interpretatif yang fokus pada makna budaya dari perspektif masyarakat itu sendiri. Selain itu, muncul juga pendekatan kritis yang menyoroti hubungan kekuasaan dalam penelitian etnografi. Para peneliti mulai memahami bias mereka dalam mempresentasikan budaya orang lain dengan mengakui objektivitas dalam proses penelitian. Yang kelima, etnografi kontemporer pada abad ke-21. Saat ini, etnografi terus berkembang dengan mengadopsi berbagai metode baru yang lebih fleksibel dan interdisipliner. Berikut beberapa perkembangan terkini dalam etnografi meliputi etnografi virtual dan digital, penelitian tentang budaya di dunia maya termasuk media sosial, komunitas, dan permainan online. Yang kedua, etnografi multisitus, pendekatan yang meneliti budaya di berbagai lokasi secara bersamaan untuk memahami dampak globalisasi terhadap kehidupan sosial. Yang terakhir, etnografi terapan, digunakan dalam meneliti pasar, desain produk, dan kebijakan publik untuk memahami perilaku manusia dalam konteks tertentu. Jadi teman-teman, dalam etnografi terdapat beberapa metode penelitian. Yang pertama adalah pengamatan partisipasif. Pengamatan partisipasif merupakan teknik utama dalam penelitian etnografi, di mana peneliti terlibat langsung dalam aktivitas kehidupan masyarakat yang diteliti. Selanjutnya adalah jenis pengamatan partisipasif. Yang pertama adalah pengamatan partisipasif penuh, yaitu peneliti sepenuhnya terlibat dalam komunitas dan berinteraksi seolah-olah menjadi anggota masyarakat tertentu. Yang kedua adalah pengamatan partisipasif dengan peran tertentu, yaitu peneliti menjalankan peran tertentu dalam komunitas, seperti guru atau relawan, sehingga dapat mengamati interaksi sosial dari perspektif tertentu. Yang ketiga adalah pengamatan partisipasif non-penuh, yaitu peneliti menjaga jarak dan tidak sepenuhnya terlibat dalam kehidupan masyarakat, tetapi tetap melakukan interaksi sosial terbatas. Yang kedua adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan perspektif langsung dari informan melalui percakapan yang eksploratif dan terbuka. Namun, ada tantangan dalam pengamatan partisipasif. Yang pertama adalah membantu dalam memperoleh akses karena beberapa komunitas mungkin tertutup terhadap orang luar. Yang kedua adalah bias peneliti. Interaksi langsung dapat mempengaruhi objektivitas tersebut. Yang ketiga adalah isu etika, di mana peneliti harus menjaga batasan agar tidak mengganggu atau mengeksploitasi komunitas. Yang kedua adalah konsep wawancara mendalam untuk memahami pengalaman, pemikiran, dan persepsi informasi secara mendalam, biasanya dalam suasana santai agar informan merasa nyaman. Jadi teman-teman, ada beberapa
beberapa jenis wawancara dalam etnografi. Yang pertama adalah wawancara terstruktur, dan yang kedua adalah wawancara semi terstruktur, dan yang ketiga adalah wawancara non terstruktur. Nah, dalam wawancara mendalam juga mendapatkan tekanan tertentu loh. Di antaranya, yang pertama adalah bias dalam jawaban, di mana informan mungkin memberikan jawaban yang dianggap baik oleh si peneliti. Yang kedua adalah kurangnya mendapatkan jawaban yang betul, di mana terkadang si responden ini ataupun yang diteliti ini, subjek yang diteliti itu tidak memberikan jawaban karena kurangnya rasa terbuka pada saat wawancara. Dan yang ketiga adalah masalah bahasa dan budaya, di mana mungkin si responden ataupun objek yang diteliti tadi itu merupakan orang yang berbeda bahasa dan budaya, dan pastinya ada banyak kendala yang kita dapatkan ketika kondisi tersebut. Nah, yang ketiga dari metode penelitian etimologi adalah analisis tematik. Nah, analisis tematik sendiri adalah metode untuk mengidentifikasi pola dan tema yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan catatan lapangan. Kemudian juga ada langkah-langkah dari analisis tematik. Yang pertama, adanya transkripsi data. Yang kedua, adanya membaca dan meninjau data. Yang ketiga, adanya coding. Yang keempat, ada mengidentifikasi tema. Dan yang kelima, ada menafsirkan makna. Nah, dalam analisis tematik sendiri juga ada beberapa tantangan loh tentunya. Di antaranya, yaitu adanya subjektivitas dalam penentuan tema, di mana tema yang dipilih itu sesuai dari pandangan ataupun perspektif si peneliti. Yang kedua, itu adalah volume data yang besar. Tentunya, ketika kita melakukan penelitian dengan etnomologi, pasti banyak data yang kita dapatkan, dan sehingga untuk menelaah dari data tersebut memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga, ada mengeneralisasi hasil, karena hasil analisis biasanya bersifat spesifik untuk komunitas tertentu. Nah, bagian keempat dari metode penelitian etnografi ialah dokumentasi. Bagian ini merupakan hal yang sangat penting karena pada bagian ini si peneliti mencatat dan menyimpan informasi. Jenis-jenis dalam dokumentasi dalam penelitian etnografi ada berapa? Yang pertama, adanya catatan lapangan, adanya jurnal refleksi, adanya foto dan video, dan adanya dokumentasi sekunder. Nah, fungsi dokumentasi dan catatan lapangan sendiri ada 3. Yang pertama, sebagai bahan analisis data yang lebih sistematis. Yang kedua, mencegah hilangnya informasi penting selama penelitian. Yang ketiga, mempermudah penulisan laporan etnografi dengan referensi yang lengkap. Namun, dalam dokumentasi juga ada tantangan tersendirinya loh, di antaranya yaitu keamanan data, di mana data yang dikumpulkan harus dijaga dengan baik agar tidak hilang. Yang kedua, kesulitan saat mencatat secara real time, di mana karena beberapa situasi sosial itu tidak memungkinkan untuk mencatat, apakah saat wawancara dengan terburu-buru ataupun kondisi lainnya yang memungkinkan untuk tidak mencatat. Yang ketiga adalah menganalisis objektivitas, sehingga catatan harus menggambarkan realitas yang terjadi tanpa bias dari peneliti. Jadi teman-teman, ada beberapa manfaat utama dalam penelitian etnografi. Yang pertama, memahami budaya dan pola hidup masyarakat secara mendalam, yaitu mengerti secara menyeluruh bagaimana suatu komunitas atau masyarakat menjalani kehidupan mereka. Contohnya itu seperti penelitian tentang masyarakat, seperti penelitian tentang suku Baduy Dalam. Peneliti harus mengetahui bahwa di sana memiliki larangan tidak boleh menggunakan teknologi modern di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengungkapkan makna tersembunyi di balik perilaku sosial, yaitu menjelaskan bagaimana hubungan sosial terbentuk dan berkembang dalam suatu masyarakat. Meskipun banyak manfaat, penelitian etnografi juga memiliki beberapa tantangan. Berikut adalah tantangan utama dalam penelitian. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Peneliti biasanya menghabiskan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk memahami kehidupan komunitas secara keseluruhan. Yang kedua adalah kesulitan untuk mendapatkan akses ke komunitas. Beberapa
sosial memiliki tradisi menghindari interaksi dengan orang lain. Kecurigaan terhadap peneliti, anggota komunitas mungkin merasa tidak nyaman atau takut bahwa informasi yang mereka berikan akan digunakan secara agresif. Yang ketiga, bias dalam pengamatan dan interpretasi. Bias penelitian. Peneliti mungkin tanpa sadar menafsirkan perilaku masyarakat berdasarkan latar belakang dan pengalaman pribadinya. Yang keempat, tantangan etika dalam penelitian. Beberapa informasi yang dikumpulkan bisa bersifat sensitif dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Yang kelima, ada kesulitan dalam menulis dan menganalisis data. Volume data yang besar di mana catatan lapangan, wawancara, dokumentasi visual perlu dianalisis dengan cermat agar tidak kehilangan esensi. Jadi, kesimpulannya adalah penelitian etnografi merupakan metode yang sangat efektif dalam memahami kehidupan sosial, budaya, dan interaksi masyarakat secara mendalam. Dengan pendekatan kualitatif yang berbasis observasi, partisipatif, dan wawancara mendalam, metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif langsung dari komunitas yang diteliti. Manfaat utama penelitian etnografi meliputi pemahaman yang kaya terhadap budaya masyarakat, pengungkapan makna tersembunyi dalam interaksi sosial, fleksibilitas dalam pengumpulan data kontribusi terhadap kebijakan sosial, serta pembangunan hubungan erat antara peneliti dan komunitas. Namun, penelitian ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti durasi yang lama, kesulitan dalam mendapatkan akses ke komunitas, potensi bias dalam interpretasi data, dan dilema etika penelitian, serta kompleksitas dalam analisis dan penyajian data.